Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat Tuhan yang dilimpahkan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat. Dan terima kasih kepada Ibu Dr. Zulfiah STMSI yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat mempresentasikan dari soal pertama soal pertama untuk mata kuliah UAS Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan, di mana kami sebagai mahasiswa diminta untuk menjelaskan secara kritis konsep pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dan relevansinya pada sektor energi serta ekowisata. Bandingkan pendekatan keberlanjutan pada kedua sektor tersebut dari aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Mari kita kenalan dulu, jika tidak kenal maka tidak sayang istilahnya. Nama saya Agung Wibowo dengan NPM 20 2025 00 330. Tujuan presentasi ini adalah untuk menjelaskan konsep pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, relevansinya pada kedua sektor tersebut, dan bagaimana kita dapat membandingkan pendekatan keberlanjutan yang diterapkan pada sektor energi dan sektor ekowisata. Pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan mengacu pada upaya memenuhi kebutuhan manusia saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang. Prinsip utamanya adalah intergenerational equity yang mengedepankan keadilan antar generasi serta carrying capacity yang memastikan bahwa kita tidak melampaui kapasitas daya dukung ekosistem kita. Selain itu, ada konsep triple bottom line yang mencakup 3 pilar utama keberlanjutan, yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi. Namun, implementasi pengelolaan ini, khususnya di negara berkembang, menghadapi tantangan besar seperti ketergantungan pada sumber daya alam dan minimnya infrastruktur yang mendukung keberlanjutan. Untuk pengelolaan sumber daya alam pada sektor energi, sangat relevan dengan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Salah satu masalah utama adalah penggunaan energi fosil yang menyebabkan degradasi lingkungan, termasuk polusi udara dan pemanasan global. Namun, sektor energi terbarukan seperti energi surya, energi angin, dan energi hidro memainkan peran penting dalam mengurangi dampak negatif tersebut, yaitu emisi karbon. Efisiensi energi juga menjadi kunci untuk mengurangi konsumsi energi yang berlebihan. Di Indonesia sendiri, telah terdapat beberapa proyek pembangkit listrik tenaga surya seperti di Nusa Tenggara Timur yang dijadikan sebagai percontohan untuk penerapan energi terbarukan yang membantu pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Berbeda dengan sektor energi, untuk pengelolaan sumber daya alam pada sektor ekowisata mengandalkan alam sebagai daya tarik utamanya. Ekowisata bertujuan untuk menjaga keberagaman hayati dan ekosistem sekaligus
memberdayakan masyarakat lokal melalui kegiatan pariwisata yang berbasis konservasi. Namun sektor ini juga tentunya tidak lepas dari berbagai macam resiko seperti greenwashing dan over-tourism yang dapat merusak kawasan konservasi. Salah satu contoh penerapan di Indonesia adalah Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, di mana pada saat studi ekskursi pada bulan November tahun 2025, kami sebagai mahasiswa bersama dengan Ibu dosen Bu Dr. Yuvia, kami diberi kesempatan untuk dapat mengamati dari dekat ke lapangan untuk dapat mengamati bahwa sebagai pemerhati lingkungan bahwa ekowisata yang berbasis konservasi itu dapat memberikan ekonomi bagi masyarakat lokal sekaligus menjaga keberagaman hayati kawasan tersebut. Tetapi hal tersebut juga membawa dampak serius bagi kawasan ekowisata tersebut seperti munculnya beberapa tanaman di luar Bromo yang masuk ke sana. Dan dengan adanya banyaknya aktivitas manusia di sana, kawasan tersebut sudah mulai tanda kutip tercemar oleh beberapa hewan dan tumbuhan lain yang bukan bawaan dari Bromo serta sampah. Kita lanjut ke perbandingan keberlanjutan antar sektor energi dan ekowisata, di mana terdapat 3 aspek, yaitu aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Untuk aspek lingkungan, sektor energi berfokus pada pengurangan energi, pengurangan emisi karbon, dan penggunaan energi terbarukan. Sementara sektor ekowisata berfokus pada pelestarian alam dan keakraban hayati. Aspek sosial di sektor energi, keberlanjutan sosial mencakup akses energi yang merata dan penciptaan lapangan kerja hijau. Untuk sektor ekowisata, pemberdayaan masyarakat lokal melalui partisipasi dalam pengelolaan kawasan pariwisata. Aspek ekonomi di sektor energi, pengembangan energi terbarukan dapat membantu menciptakan lapangan kerja hijau dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Akan tetapi, untuk sektor energi itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk investasi di awalnya. Untuk sektor pariwisata, peningkatan pendapatan lokal melalui pariwisata yang ramah lingkungan. Jadi pendapatan lokal itu dihasilkan melalui kegiatan pariwisata yang ramah lingkungan, tetap menjaga lingkungan di sekitar kita. Berikut beberapa sintesis kritis keberlanjutan sektor energi dan ekowisata, di mana kelebihan dari sektor energi terletak pada kemampuannya untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan pengurangan ketergantungan pada energi fosil. Namun, sektor ini juga memiliki tantangan dalam hal investasi awal yang tinggi dan infrastruktur yang kompleks. Di sisi lain, ekowisata memiliki keunggulan dalam pemberdayaan masyarakat lokal dan konservasi alam. Tetapi resiko greenwashing dan over-tourism seperti yang terjadi di
Taman Nasional Bromo Tengger Semeru kemarin dapat mengurangi manfaat keberlanjutan jika tidak dikelola dengan baik atau dengan bijaksana. Nah, ini gambar di sini adalah PLTP di Ijen, di mana untuk proses pembangunannya perlu waktu bertahun-tahun juga dan investasinya tidak sedikit. Perlu jutaan dolar juga untuk investasi di sektor energi, terutama di panas bumi yang relatif sangat mahal. Next. Implikasi kebijakan serta peran insinyur lingkungan. Kebijakan yang mendukung pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan sangat penting. Di sektor energi, kebijakan harus mendukung transisi menuju energi terbarukan dan meningkatkan efisiensi energi. Sementara di sektor ekowisata, kebijakan harus mengatur pengelolaan kawasan wisata agar tidak merusak lingkungan. Peran kita sebagai pemerhati lingkungan atau bisa dikatakan insinyur lingkungan adalah untuk merancang solusi berbasis teknologi yang dapat mendukung keberlanjutan baik dalam pengelolaan energi terbarukan maupun ekowisata yang ramah lingkungan. Contoh misalkan kemarin di Bromo mungkin dapat dibuat semacam inden dulu. Jadi untuk wisatawan yang akan ke sana dibatasi jumlah orang yang bisa masuk dan tidak diperkenankan untuk membawa makanan atau minuman. Jadi di sana penduduk lokal dapat menjual produk makanan dan minuman dan dapat mengelola sampahnya sendiri. Jadi memang kadang-kadang sampah itu menjadi masalah di tempat wisata. Kesimpulannya, untuk sektor energi dan ekowisata masing-masing memainkan peran yang sangat penting dalam keberlanjutan lingkungan sosial dan ekonomi. Meskipun pendekatannya berbeda, keduanya membutuhkan perhatian serius terhadap pengelolaan sumber daya alam yang efisien dan berkelanjutan. Keseimbangan itu sangat diperlukan untuk menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan bagi generasi mendatang. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi ini memberikan wawasan yang berguna dalam memahami pentingnya pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dalam sektor energi dan ekowisata. Keberlanjutan pada sektor energi dan ekowisata mengharuskan integrasi 3 pilar, yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan ramah lingkungan. Terima kasih.